diskusi yang sangat baik dari Pak Musri yang sangat lengkap, komprehensif dengan isu-isu ataupun permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam sektor energi nasional. Selebihnya kita akan berdiskusi kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom chat ataupun bisa langsung menggunakan fitur raise hand atau bertanya langsung dengan mengaktifkan mikrofonnya. Di sini saya melihat ada sangat banyak di kolom chat yang sudah mengajukan pertanyaan ataupun pendapat. Ini ada dari Bu Vivi dari Universitas Muhammadiyah Malam yang coba mengajukan pertanyaan. Mungkin nanti Pak Ismet Jafar dan Pak Musri bisa menanggapi pertanyaan dari Bu Vivi. Dari Bu Vivi pertanyaannya begini, Pak Ismet. Bagaimana tahapan persiapan yang telah dan akan dilakukan dalam mewujudkan penggunaan energi baru terbarukan sesuai target 2025 dan 2050 dalam jangka pendek? Kira-kira begitu pertanyaan dari Bu Vivi. Pak Ismet mungkin bisa menjawab terlebih dahulu dari pertanyaan Bu Vivi. Oke. Tolong diulangi lagi, Mas Akmal. Pertanyaan dari Bu Vivi kira-kira begini, bagaimana tahapan persiapan yang telah dan akan dilakukan dalam mewujudkan penggunaan energi baru terbarukan sesuai target 2025 dan 2050 dalam jangka pendek? Nanti mungkin Pak Musri bisa memberikan tambahan jawaban terkait dengan pertanyaan tersebut. Ya, jadi sebetulnya yang roadmap-nya tidak keluar dari RUEN tadi, tapi tadi yang dibilang Pak Musri juga bahwa ketika RUEN ini dirilis tahun 2017, nah sekarang kan sudah menginjak tahun keempat. Nah ini terjadi deviasi bahwa ini kalau kita ngikutin implementasi yang sekarang ini, ya diikuti secara apa namanya? Secara membaca. Baik, Pak. Apa namanya? Secara linear. Ini tidak akan tercapai tahun 2023 itu. Sementara kita akan berhadapan dengan tahun 2023 itu tinggal beberapa tahun lagi. Jadi kalau misalnya tadi saya bilang kalau misalnya tidak ada amandemen terhadap RUEN ini, maka itu tadi ya tidak ada apa namanya kepastian ataupun dari perencanaan saja. Kita dari perencanaan saja itu tidak akan bisa mencapai hasilnya gitu. Artinya perencanaan yang salah ataupun perencanaan yang kurang itu jangan mengharapkan hasil yang baik. Itu komentar saya. Jadi itulah kita minta DEN ini harus melihat realistisnya apa. Nah, apa yang harus dilakukan secara katakanlah secara ekstrim apa atau secara moderatnya apa. Kalau tidak nanti ya istilahnya kita hanya berusaha mengutak-atik angka tapi faktanya tidak seperti itu. Itu aja komentar saya. Baik, Pak Ismet atas tanggapannya sangat menarik. Ini ada pertanyaan tambahan dari Bu Vivi, apa mungkin bisa langsung disampaikan Bu Vivi terkait dengan beberapa pertanyaan yang Bu Vivi sudah tuliskan dalam kolom chat, bisa langsung ditanyakan ke Pak Musri. Bu Vivi, speakernya masih mute. Halo Bu Vivi. Oh ya, mungkin langsung bisa ditanggapi oleh Pak Musri terkait dengan beberapa pertanyaan dari Bu Vivi. Saya coba bacakan ulang. Tolong dibaca karena saya tadi terus terang saya tegang beberapa kali ada telepon, jadi kebetulan saya lagi rapat di tempat ini, jadi saya tidak konsentrasi. Siap, baik Pak. Ya, silakan.
Pertama, pertanyaan dari Bu Vivi, bagaimana efektivitas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pelaksanaan kebijakan energi nasional dan rencana umum energi nasional? Karena Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber energi baru terbarukan. Kenapa masih belum dimanfaatkan secara masif? Itu satu hal terkait dengan pertanyaan Bu Vivi. Terus yang kedua, bagaimana tahapan persiapan yang telah dan akan dilakukan dalam mewujudkan penggunaan energi baru terbarukan sesuai target 2025 dan 2050 dalam jangka pendek? Baik, itu pertanyaan dari Bu Vivi. Makasih. Terkait dengan target, saya katakan tadi bahwa target itu tetap dikejar, ya, tetap dikejar 23% tahun 2025 tentang bauran yang terkait dengan energi terbarukan ini. Tapi bahwa kemudian memang kalau kita lihat bahwa capaian-capaian itu tidak signifikan sampai dengan tahun 2020, itu tentu tidak hanya satu faktor, ya, tidak hanya faktor. Pertama terkait dengan apa namanya, saya katakan tadi bahwa pada umumnya sumber-sumber EBT kita itu adalah berada pada daerah frontier, baik itu panas bumi maupun PLTA. Itu yang banyak di para pengembang lakukan saat ini itu adalah panas bumi dan PLTA. PLTA kita itu selalu di daerah frontier jauh dari konsumen akhir. Kemudian demikian pula panas bumi, dan itu membutuhkan transmisi. Transmisi ini adalah biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh si pengembang atau oleh pembeli atau oleh negara. Konsekuensi inilah yang membuat kemudian meskipun di beberapa daerah itu sebetulnya ada penyediaan sumber energi terbarukan yang besar, tapi tidak mampu terserap oleh PLN sebagai pembeli tunggal untuk kemudian menjadi elektrifikasi dijual ke industri atau ke masyarakat. Salah satu hambatan sebetulnya. Yang kedua adalah soal harga. Karena kita saat ini, sebelumnya saya katakan bahwa berpuluh-puluh tahun kita menggunakan uap dari batu bara. Jadi dari batu bara kita bisa lihat Suralaya, kita bisa lihat di beberapa tempat yang lain di pembangkit listrik kita menggunakan batu bara. Dan dari segi hitung-hitungan batu bara ini lebih murah. Kenapa? Karena ini terkait juga dengan daya beli masyarakat maupun industri. Kalau industri kita belinya mahal, mungkin tidak kompetitif juga dalam produksinya dia. Demikian pula masyarakat terkait dengan daya beli tadi ini. Jadi itu salah satu hambatan-hambatan yang membuat kenapa kita penggunaan EBT kita itu tidak semata-mata karena penyediaan EBT kita itu kurang yang membuat kemudian baurannya itu kecil. Nah, kalau kita lihat dari segi ketersediaan sebetulnya besar, sudah maksudnya bisa tercapai, andai kata bisa terserap semuanya. Tapi kan yang dilihat itu bukan keberadaannya di lapangan sebagai satu sumber daya, tapi dilihat dari berapa yang dimanfaatkan. Jadi baurannya itulah di pemanfaatannya. Itu masalah kita. Jadi ini bukan masalah pengembang, bukan masalahnya PLN, ataupun bukan masalahnya industri. Ini masalah yang memang saling kait-mengkait karena lintas sektoral tadi itu. Itu persoalan dari segi kemudian dari segi pengawasan. Apakah pengawasannya bukan tidak bisa ditindaklanjuti, tapi sekali lagi saya katakan bahwa terkait dengan penyediaan tadi itu adalah terkait dengan harga, kemudian juga terkait dengan infrastruktur. Nah, salah satu contoh misalnya, kalau kita lihat satu-satunya provinsi yang melampaui target dari bauran energi tahun 2020 itu adalah Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan itu bauran energinya sudah mencapai 30% tahun 2020. Nah, ini kenapa di sana? Karena di sana ada PLTA yang memang sudah terintegrasi sejak lama. Kemudian juga ada Bayu terakhir itu ada beberapa lokasi dibangun Bayu. Walaupun ada pertumbuhan juga, ada pembangkit batu bara juga, tapi ada Bayu dan itu sudah dari segi pemanfaatan itu sudah mencapai 30% Sulawesi Selatan itu. Nah, dari Sulawesi sendiri sebetulnya kita mempunyai PLTA yang juga cukup besar di Poso, tetapi jaringan transmisinya juga masih belum terselesai, belum terinterkoneksi semuanya sampai ke wilayah Sulawesi Tenggara. Mohon maaf sebentar. Pak Ismet mungkin bisa memberikan tanggapan. Ambil Pak Musri sedikit konsentrasi. Saya mungkin perlu sampaikan ada
ide ataupun bocoran yang ada dalam RUU EBT, bahwa tadi menambah pertanyaan menjawab pertanyaan, menambah jawaban untuk pertanyaan Bu Pipi mengenai bagaimana strategi untuk ataupun beban terhadap bauran energi yang 23% itu. Jadi kedepannya nanti setiap pengembang energi fosil itu akan dikenakan kewajiban untuk membangun EBT. Nah, jadi dalam ketentuan dalam ini masih berupa diskus aja lah, dalam undang-undang itu nanti itu akan diatur kalau misalnya perusahaan A dia membangun PLTU sekian ratus megawatt, maka dia ada kewajibannya untuk membangun EBT sekian. Jadi ada nanti hitungan-hitungannya. Kalau tidak, nanti dia akan membayar yang disebut standar portofolio. Nah, dia harus membayar itu, dan itu menjadi pungutan resmi negara yang nanti dari pungutan ini itu akan digunakan untuk mengembangkan EBT di tempat lain. Nah, itu salah satu cara yang akan ditempuh untuk bisa tanda petiknya memaksa supaya EBT ini harus jadi gitu. Harus bisa mencapai angka itu supaya tidak pertumbuhannya harus terjaga terus sampai bisa mencapai keekonomian. Ya, itu menyela sedikit kepada Pak Musri. Silakan Pak Musri. Ya, makasih. Iya. Makasih. Saya karena ada rapat lain di ruangan ini yang saya tidak ikutin, jadi saya agak terganggu. Saya lupa tadi sampai di mana tadi yang saya. Karena Pak Musri masih ada ini, saya coba berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Pak Yudi ini dari Dinas SDM NTB, mungkin bisa berdiskusi langsung kepada Pak Ismet yang juga merupakan tenaga ahli Komisi 7 di DPR RI dan sekaligus Ketua Bidang Energi dan Pertambangan Majelis Nasional kami. Silakan Pak Yudi. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Akmal dari Pusep, dan yang saya hormati Bapak Musri dari APKDN dan Pak Ismet Jafar, narasumber Pak. Jadi saya ingin singkat aja Pak. Saya Kepala Bidang Energi di Dinas ESDM Provinsi NTB, mungkin bisa memberi masukan apa yang terjadi di daerah Pak ya, terutama di Provinsi Kepulauan seperti NTB, mungkin NTT akan sama, Maluku juga mungkin kurang lebih sama Pak. Jadi intinya apa yang disampaikan oleh Pak Musri tadi memang banyak hal kami setuju Pak terkaitan permasalahan energi. Namun satu hal Pak yang mungkin ke depan itu perlu ada koreksi masukan Pak. Kalau mempersoalkan iptek, saya kira sudah tidak relevan lagi Pak kalau kelemahan permasalahan di iptek, karena Bapak bisa lihat Pemprov DKI Pak ya, Pemprov DKI yang notabene APBD-nya luar biasa banyak. Namun implementasi untuk EBT terutama PLTS rooftop itu baru 0,5% Pak. Coba bayangkan. Jadi saya kira mungkin harus diperkuat tentang pengawasan terhadap APBD maupun APBN setiap kementerian Pak. Ya. Itu makanya mungkin di dalam satu materi yang saya sampaikan ke Pak Akmal di Pusat, saya mempunyai masukan untuk perkuatan untuk jangka pendek mungkin untuk Provinsi Kepulauan Pak. Mohon kiranya Den bisa mengawasi penggunaan anggaran dana desa supaya pemeliharaan instalasi EBT yang di desa-desa terpencil bisa teranggarkan Pak. Bapak tahu anggaran APBD provinsi maupun kabupaten itu sangat kecil. Kemudian juga di dalam Undang-Undang Pemda, urusan energi terbarukan itu urusan pilihan, bukan urusan wajib. Sehingga tentu RPJMD-nya tidak secara jelas tegas mencantumkan kewajiban energi terbarukan. Jadi itu jangka pendek pengoptimalisasi anggaran dana desa Pak. Mohon kiranya Den bisa memacu itu. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua Pak, untuk jangka pendek itu mendorong kesepakatan antar kementerian Pak. Pemda pasti akan melakukan itu kalau ada kesepakatan misalnya Pak antara Kementerian PUPR dengan ESDM.
semua pengembangan rumah baru real estate wajib 23% pakai rooftop. Itu Pemda pasti akan ikut itu, Pak. Jadi IMB pasti ya kita akan terbitkan oleh Pemda kota maupun kabupaten, pasti mengikuti SKB antara kedua menteri. Nah ini tolong didorong yang seperti itu jangka pendek, Pak. Nah jangka panjangnya dan menengah, saya mohon Pak di Undang-Undang Pemda maupun Undang-Undang rancangan Undang-Undang EBT, mohon kiranya urusan energi terbarukan menjadi urusan wajib Pak untuk pemerintah daerah, sehingga di RPJMD kita bisa tegas, jelas berapa persen harus kita anggarkan untuk kegiatan pengembangan EBT. Itu jangka panjang, jangka menengah. Nah yang terakhir Pak mungkin Den, karena selama ini Pak saya sudah 4 tahun menggeluti energi terbarukan, sebelumnya 8 tahun di Minerba Pak. Jadi Den saya kira mungkin akan lebih tepat, lebih jelas apabila Den berada di Bappenas Pak. Karena apa? Bisa mengawal RPJMN Pak. Sehingga visi-visi dari Presiden Wakil Presiden tertuang di RPJMN, energi terbarukan pasti akan lebih menggigit gitu Pak di RPJMN. Mengapa demikian? Mengapa demikian Pak? Mohon izin, energi terbarukan itu yang dilaksanakan oleh Kementerian SDM itu sebagai perwujudan pelaksanaan apa yang ditandatangani oleh negara, dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan di Paris Agreement, Pak. Jadi semua kementerian wajib hukumnya untuk mendukung. Jangan sampai ini kejadian, Pak ya. Ada calon investor PLTB, mungkin Bayu sama seperti di Sidrap, UPC Pak ya. UPC menemui masalah di Lombok terkait dengan pengusaha atau pengembang pariwisata. Nah itu Kementerian LHK tidak mau tidak ingin secepatnya proaktif menyelesaikan permasalahan itu. Nah ini salah satu bukti bahwa komitmen kita bersama, pemerintah terutama, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat belum komitmen untuk mengembangkan EBT. Saya kira itu Pak. Jadi permasalahan energi saya kira hanya satu sebenarnya Pak. Komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah Pak. Itu yang perlu diperkuat Pak. Dengan cara permudahan investasi, memberi proaktif, jangan ada investor mau melakukan kegiatan EBT malah diminta untuk ini syarat-syaratnya ini. Jangan seperti itu Pak. Justru apa yang harus kita bantu? Mestinya kan begitu. Apa yang harus kita bantu? Peraturan mana yang menghambat? Mestinya itu yang harusnya kita. Nah, kalau bisa dia paling tidak sekian persen dialihkanlah Pak subsidi BBM fosil itu ke subsidi EBT. Apapun caranya silahkan pemerintah pusat yang memformulasikan di mana insentif-insentif itu. Saya kira demikian Pak. Ini harapan dari daerah. Apapun keputusan pemerintah pusat kami akan tetap laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan Pak Musri mungkin bisa menanggapi langsung dari SDM NTB. Terima kasih. Saya kira kebanyakan tadi itu adalah merupakan usul dan saran-saran yang diharapkan. Saya kira kita sejalan, pemikirannya sebetulnya sejalan dan sebetulnya dalam Perpres itu sudah diatur. Dalam Perpres yang terkait dengan insentif dan memang beberapa hal mungkin belum ada aturan-aturan atau ada kebijakannya yang saat ini tentu kita akan segera mempersiapkan yang lebih operasional lah, atau yang lebih dapat dioperasionalkan baik di pusat maupun di daerah. Tapi beberapa usulan tadi bagus dengan kemudahan-kemudahan yang harus diberikan kepada para pengembang EBT. Saya kira itu kita sepakat itu, insya Allah mudah-mudahan kita coba. Terkait dengan kedudukan DEN di Bappenas atau di mana, saya kira DEN ini sebetulnya sudah merupakan lembaga sendiri. Dia bukan juga merupakan lembaga yang merupakan bagian. Kebetulan saja bahwa karena di DEN itu membutuhkan orang-orang yang tentu mempunyai kapabilitas di bidang energi, dan sehingga itu diisi oleh seperti misalnya pegawai staf-staf daripada Sekretariat Jenderal itu adalah didominasi dari SDM. Itu kebetulan karena memang profesi atau yang mengurusi itu adalah memang dari SDM yang paling banyak memahami itu, dan memang kondisi saat ini itu adalah terutama berkaitan dengan penyediaan, maka lebih banyak dari
Kementerian SDM. Mungkin ke depan akan ada juga dari kementerian-kementerian lain. Jadi tidak di bawah SDM, tidak di bawah SDM sebetulnya dari segi kelembagaannya, bahwa orang-orangnya memang iya, benar. Mungkin saat ini terkait dengan anggaran, terkait dengan apa, memang dinumpangkan di sana. Ini adalah persoalan kebijakan. Nah, tentu ini kita akan ke depan kita akan lihat. Tadi kita sudah bahas bagaimana kemandirian DEN itu ke depan agar bisa dia berdiri sendiri. Itu menjadi harapan kita semua tentunya. Tapi sebetulnya bukan di soal lembaganya mau mandiri atau tidak, tapi fungsi dan perannya itu sejauh mana. Fungsi dan perannya. Mau berada dimanapun, kalau fungsinya tidak berjalan dengan semestinya, tentu tidak akan baik. Jadi dimanapun dia berada, tapi bisa berfungsi sebagaimana ketentuan atau sebagaimana regulasi yang telah diatur dalam undang-undang maupun di dalam Perpres. Saya kira itu harapan kita semua. Kemudian terkait dengan ada tadi yang tertinggal lama, saya ingin bahwa ke depan memang kita akan mengembangkan ataupun memprioritaskan pengembangan EBT ini yang terkait dengan EBT atau energi baru terbarukan yang kira-kira tidak memerlukan investasi yang besar seperti surya misalnya. Surya sekarang kita tidak susah karena bisa dengan atap, ya, rooftop itu sekarang sudah banyak dan itu sudah bisa dilakukan dan sudah ada tarif, bahkan kita ini sudah ada kerjasama dengan PT LEN dan perusahaan yang menjadi pengembang itu dan bisa orang melakukan sendiri-sendiri di rumah. Jadi tidak mahal dan itu sudah akan masuk di dalam mengejar target kita untuk bauran energi. Jadi hingga dengan sebelum direvisi RUEN sampai dengan saat ini kita tetap akan berusaha mengejar target kita 23% tahun 2000 sampai dengan tahun 2023. Tidak ada alasan instansi pemerintah untuk mengeles terhadap target 23% itu karena itu masih menjadi kebijakan nasional, sudah menjadi acuan. RUEN itulah menjadi acuan kita sekarang. Belum ada revisi. Bahwa kemudian ke depan kita revisi, kemudian apakah itu dia bisa saja revisinya dia lebih tinggi. Ya terjadi, belum tentu dia lebih turun. Atau diturunkan disesuaikan dengan situasi yang ada. Cuma selama itu belum direvisi, maka itu tetap menjadi target kita untuk kita kejar. Jadi seluruh sektor harus berusaha untuk mencapai itu. Sektor perhubungan, sektor perindustrian terkait dengan penyediaan mobil listrik segala macamnya, pengembangan mobil baterai dan lain-lain, atau kemudian optimalisasi pemanfaatan energi surya melalui rooftop itu. Nah, itu semuanya itu adalah merupakan langkah-langkah. Termasuk sebetulnya juga energi biomasa, ya, yang melibatkan pertanian. Nah, saat ini ada kelompok-kelompok yang tengah mengembangkan tanaman-tanaman yang multifungsi untuk kepentingan ketahanan pangan, tapi juga untuk kepentingan energi, bahan BNN, jadi energi nabati. Ya seperti misalnya yang sudah jalan selama ini adalah biofuel itu yang dari sawit itu kan sebenarnya merupakan juga mengejar target juga. Dan bahkan ada kota-kota sekarang itu yang mulai merancang bagaimana sampah itu bisa dimanfaatkan di beberapa kota, termasuk di Makassar seingat saya, itu akan mulai dalam ke depan ini dengan program City Smart itu, Smart City itu akan mengembangkan bagaimana sampah itu diproduksi menjadi sampahnya itu diolah kemudian menghasilkan energi. Tapi kalau energinya itu dijual ke PLN barangkali tidak ekonomis. Apalagi itu kalau direct use, mungkin direct using untuk masyarakat, untuk para pengrajin sekitar itu, barangkali itu bisa. Dan itu akan menambah persentase kita untuk mencapai target kita 23% itu. Nah, belum lagi kalau kita misalnya, walaupun ini masih menjadi rencana, masih belum ditetapkan, tapi kita ke depan itu tentu misalnya target kita untuk mengembangkan misalnya kompor listrik. Itu juga salah satu, ya, itu akan dapat memacu itu penggunaan daripada mencapai target 23%. Nah, kan kita sebetulnya target 23% ini dalam rangka mencapai 30 sekian persen di tahun 2050 karena terkait dengan Paris Agreement itu, terkait dengan emisi karbon sebetulnya. Kalau kita mau melihat secara, ya tentu terlepas dari pandangan para lingkungan tentu tanpa Paris Agreement pun mereka ingin agar emisi karbon kita tekan. Tapi kita juga harus berpikir bahwa kita ingin juga ekonomi kita tumbuh. Jangan sampai kita mengejar itu ekonomi kita lumpuh, menjadi pengangguran. Nah, ini kita harus pertimbangkan semua hal. Jadi kebijakan tidak bisa kita ekstrim, tetapi kita harus melihat dari segala sektor
termasuk terkait dengan lapangan kerja dan terkait dengan pertumbuhan ekonomi kita yang tentu akan sangat berpengaruh kepada semuanya. Kalau kita mengejar itu, tak mematikan yang lain, ini juga menjadi tanda tanya bahwa kita kemudian sekarang mendapatkan tekanan dari dunia internasional, ya semua negara tentu akan patuh, tapi patuhnya harus dalam tanda petik, kita harus juga melihat kepentingan dalam negeri. Saya ingat ketika Jepang itu salah satu contoh. Dia itu kalau dulu ada kebijakan di mana Jepang harus impor pangan, beras, dia harus impor beras. Nah, dia harus impor beras. Tapi Jepang pintar. Ketika ada tekanan internasional bahwa Jepang harus impor gandum atau impor beras, dia minta petaninya itu pergi demo di kantor parlemen dan di kantor Perdana Menteri. Petani datang demo di sana supaya berasnya dia itu terserap. Maka itu beras di Jepang itu mahal. Beras petani Jepang itu mahal. Tapi kalau kita beli beras Jepang di Australia lebih murah daripada kita beli beras Jepang di Jepang. Jadi Jepang harga berasnya mahal. Terlindungi petaninya. Itu cara-cara yang dilakukan. Mereka juga dapat tekanan dari internasional, tapi dia lindungi. Nah, kita pun harus begitu. Kita bisa lakukan itu. Kita boleh tunduk kepada aturan internasional, tapi kita juga harus punya kedaulatan. Jadi bukan hanya sekedar kedaulatan energi, bukan hanya sekedar ketahanan energi, tapi juga kedaulatan energi. Kita butuh kedaulatan, di mana energi kita harus berdaulat dalam negeri kita sendiri. Ya. Saya kira itu mungkin secara mohon maaf tidak konsentrasi. Saya melayani dua objek ini, jadi lari-lari penjelasan saya karena ini sebentar lagi bunyi, saya harus ada yang dikonsultasikan dulu teman-teman. Jadi terima kasih, demikian. Silakan kalau masih ada lagi. Saya mau harus segera saya ini karena ini kepentingan yang kita ini rapat sampai dengan lebih dari 8 hari seminggu. Baik Pak, luar biasa sekali Pak Musri atas luangan waktunya pada kesempatan hari ini. Pak Ismet mungkin ada yang ingin ditambahkan sebelum kita tutup? Ya, saya menambahkan ini menarik NTB ini. Jadi saya kira ada best practices yang sekarang ini juga sudah berjalan di Bali, di mana Bali ini sudah menetapkan provinsi zero PLTU. Nah, jadi dia kebijakan Pemdanya dia menolak PLTU. Artinya apa? Dia akan memprioritaskan EBT dan energi bersih. Paling tinggi di sana itu PLTG lah. Jadi kalau provinsi NTB bisa juga fokus seperti cara Bali, saya kira tidak ada masalah. Nah, terkait dengan soal anggaran, saya kira memang benar. Saya pernah beberapa kali ke daerah kabupaten kota ya, melihat ataupun berdialog langsung dengan Pemda. Memang benar mereka di daerah ini masih belum menganggap EBT ini sesuatu yang ya jangankan kewajiban, kebutuhan aja belum. Nah, jadi lagi nulis Pak. Menyediakan anggaran. Jadi misalnya begini, sudah diberikan bantuan infrastruktur PJU itu biaya maintenance-nya aja tidak bisa disiapkan oleh Pemda Kabupaten Kota. Kalaupun ada itu sangat minim, sehingga kalau ada kerusakan sedikit, nggak bisa lagi ditanggulangi, ataupun pemeliharaannya menjadi tersendat-sendat. Nah, ini saya kira benar apa yang disampaikan oleh Pak Yuliadi tadi, bahwa ini harus ada imperatif dari pemerintah pusat untuk ke pemerintah provinsi atau pemerintah daerah. Kalau tidak nanti seperti yang tadi, termasuk tadi bagus ini soal dana desa. Saya kira kalau dana desa ini digerakkan untuk PLTS saja, wah ini sudah luar biasa untuk kita bisa mempercepat bauran energi dan sekaligus mendapatkan energi yang lebih bersih. Dana desa dialokasikan sekian persen untuk, terutama untuk fasilitas umum, misalnya, ayo semua rumah ibadah, entah masjid atau gereja, semua akan dikonversi menjadi sekian persen pakai PLTS. Wah, itu akan cepat. Dan kemudian pemeliharaannya bagaimana? Nah, sebagian dari dana desa, sebagian dari dana masyarakat. Itu pasti akan cepat. Nah, ini saya kira setuju saya dengan ide ini. Bagaimana misalnya mewajibkan semua kantor camat, izin Pak Ismet, kantor bupati, semua harus mumpung masih nyambung ini Pak Ismet. Ya. Tolong ditambahin misalnya Pak, dana desa untuk yang mengelola
energi terbarukan ditambah Pak, dikasih reward Pak mereka. Oke, itulah namanya komitmen pemerintah Pak kepada desa gitu Pak. Yang tidak mengelola itu kurangi sudah Pak. Ya, jadi di sini tidak ada seragam gitu Pak. Reward punishment. Saya kira itu. Makanya tadi dalam paparan saya ada insentif dan disentif. So kalau tidak begitu nanti kedepannya mereka merasa bisnis as usual aja kan. Jadi saya kira setuju itu Pak Yuliadi. Dan pemerintah harus mencontoh. Bahkan saya sendiri mengkritik gedung DPR sendiri nggak ada tuh rooftop di atas tuh. Nah, padahal ini mau bikin undang-undang EBT, masa di DPR sendiri enggak? Itu padahal di dak yang paling atas itu kalau dirubah menjadi panel-panel tenaga surya, waduh luar biasa itu ya paling tidak 50% dari kebutuhan listrik harian itu akan ditanggulangi oleh energi rooftop atau energi surya itu. Mulai dulu dari kantor-kantor pemerintah, TNI, Polri dan sebagainya. Nah, memang ada dianggarkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian SDM, tapi saya kira itu hanya sekedar stimulan aja. Harus digerakkan secara secara komprehensif oleh seluruh termasuk daerah. Bahkan kalau bisa pesantren-pesantren itu diarahkan juga untuk ini. Ini saya kira pesantren, sekolah, berapa sekolah ya kita? Itu kan atapnya, ini kan modifikasinya sangat mudah. Sangat mudah. Tinggal mungkin nanti perhitungan biayanya. Nah, di sini yang perlu. Misalnya bagaimana, artinya kita pikir begini ya, kenapa ada penyertaan modal pemerintah kepada Hutama Karya di jalan tol yang sekian puluh triliun. Kalau begitu kita bikin juga penyertaan modal pemerintah misalnya di PT LEN, tapi tugasnya ada penugasan untuk membangun PLTS di gedung-gedung entah pemerintah atau gedung masyarakat dan sebagainya. Nah, itu konkret dari saya. Baik. Terima kasih banyak atas penjelasan dari Pak Ismet. Masih ada yang ingin bertanya? Tadi ada Mas Aditya. Mas Aditya, apa bisa mendengarkan suara saya? Bisa langsung menanyakan hal tersebut ke Pak Ismet ataupun Pak Musri. Ya. Pak Aditya Chandra. Oh, ya Pak. Ya, silakan menanyakan langsung ke Pak Ismet terlebih dahulu, Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Jadi gini Pak, saya ingin bertanya terkait mengenai sumber energi terbarukan ini Pak. Tadi saya sempat menyimak bahwa sumber daya alam kita, terutama di sektor pertambangan ini kan mengalami defisit ya, akan mengalami kehabisan lah oleh sektor batubaranya. Nah, apakah sumber energi terbarukan ini bisa hanya menjadi solusi atas akan habisnya pertambangan batubara ini, Pak? Nah, jika memang iya, namun apakah sumber energi ini hanya bisa menjadi solusi dari defisitnya atau akan habisnya pertambangan batubara ini, atau apakah perkembangan energi terbaru ini sudah ada sejak lama, namun perkembangan atau kemajuannya kurang dikembangkan, Pak? Nah, jika memang iya, apa sebabnya itu, Pak? Apakah energi terbarukan apakah energi terbarukan ini hanya menjadi alternatif daripada akan habisnya sektor pertambangan batubara ini, Pak? Kenapa enggak dari sejak dulu dikembangkan sehingga ada keseimbangan antara eksploitasi tambang dan perkembangan energi ini, Pak? Mungkin itu aja dari saya, Pak. Sekian, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Aditya Chandra, mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Pak Ismet. Ya, jadi pada prinsipnya tadi kita ini ingin hidup lebih sehat, kita ingin hidup berkecukupan. Tentu sehat tapi berkecukupan energi. Nah,
kalau tadi seperti yang dijelaskan Pak Musri, untuk saat ini kita tidak boleh kekurangan energi. Nah, yang tersedia baru batu bara, ini. Nah, itu oke, itu kondisi existing. Tapi ketika kita sudah punya pilihan bahwa kita kok bisa manfaatkan energi lain seperti energi terbarukan, kenapa kita tidak berubah ke sana? Nah, jadi bukan semata-mata mengalihkan dari batu bara kepada EBT, tidak. Tapi ini pertama ya tadi saya bilang kita ingin hidup dengan kondisi yang sehat. Jadi kalau Bapak tahu kalau misalnya dikonversi berapa biaya eksternalitas dari PLTU batubara itu jauh lebih besar daripada biaya-biaya EBT ini. Tapi kan karena tidak dihitung sampai sana ya terlihat seperti murah saja. Tapi ini sudah hasil penelitian di berbagai negara bahwa energi yang bersih akan berkorelasi positif dengan pertumbuhan pertumbuhan ekonomi yang baik, kemudian faktor kesehatan, kemudian juga keseimbangan alam. Nah, jadi tentu kita melihat praktik-praktik terbaik di luar negeri sudah banyak. Bagaimana ketika munculnya pengembangan EBT ini misalnya di Denmark itu masih ditentang oleh berbagai kalangan karena tingkat keekonomian ataupun kemahalannya lah, kalau bisa bilang itu. Tapi kemudian negara punya perencanaan yang kuat, itu dalam tempo 10 tahun dia bisa berbalik, malah energi yang positif yang lebih mahal daripada energi terbarukan. Jadi kalau itu juga kita ikuti roadmap itu di Indonesia, bukan sesuatu yang mustahil, itu bisa aja. Sekarang benar katakan bahwa bisa lebih mahal, tapi suatu saat kalau ini konsisten dilakukan akan terbalik, EBT akan murah. EBT akan murah. Apalagi kita punya potensi yang banyak. Itu dari saya. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Pak Ismet terhadap pertanyaan Mas Aditya Chandra. Pak Musri, apa ingin ditambahkan Pak Musri terkait dengan pertanyaan Mas Aditya? Tadi saya tidak ikuti pertanyaannya karena saya mulai ini kita lagi virtual antar ruangan juga, jadi saya baik. Dan anggota PK yang lain. Baik. Maaf. Bisa diulangi apa tadi? Mas, kira-kira pertanyaan Mas Aditya itu seperti gini Pak, kenapa penggunaan ataupun pengelolaan energi terbarukan ini tidak digunakan dari dulu sehingga ada keseimbangan antara energi fosil dan energi baru terbarukan? Kira-kira seperti itu pertanyaan dari Mas Aditya Pak. Iya, jadi sebetulnya kan begini, kita ini menggunakan sesuatu pertama karena ketersediaan. Ketersediaan ada dua, ketersediaan dari segi sumber dayanya dan juga dari segi teknologinya dan juga kemudian yang berikut itu adalah pertimbangan ekonomi. Ya dulu EBT itu mahal, di samping mahal teknologinya juga masih belum semaju sekarang. Nah sementara itu energi-energi fosil kita melimpah dan murah. Nah waktu itu, pada waktu yang dulu isu lingkungan belum menjadi sesuatu yang seperti sekarang ini. Lingkungan kita memang belum terlalu rusak seperti sekarang, jadi orang belum. Tapi sekarang dengan makin terjadinya degradasi lingkungan secara global, lalu kemudian negara-negara ini mulai berpikir bahwa mungkin salah satunya adalah penggunaan bahan bakar, gas rumah kaca dan segala macam itu. Sebetulnya itu intinya. Nah, padahal bagi ahli geologi, saya ahli geologi, saya tidak terlalu percaya bahwa emisi karbon di udara itu adalah disebabkan karena efek rumah kaca, gas rumah kaca, karena ini radiasi karena ini dari penggunaan fuel energi fosil ini. Tidak terlalu yakin saya sebagai ahli geologi. Karena apa? Busur vulkanik di Mediterania ini ataupun kita katakan sebagai jalur Mid-Oceanic Ridge itu, ya. Itu adalah pensuplai daripada emisi karbon terbesar sepanjang zaman. Itu yang membuat itu
terjadinya pemanasan global. Tidak ada apa-apanya gas rumah kaca, bisa dilihat. Ini pandangan geologi, tidak. Ini konteksnya hanya konteks saintifik ini, bukan konteks mau lawan ini kebijakan dunia, tapi pandangan secara geologi. Memang saya termasuk orang yang tidak terlalu setuju dengan masalah degradasi lingkungan karena masalah-masalah tambang. Kalau misalnya tambang merusak permukaan bumi, memang tidak ada tambang yang tidak merusak permukaan bumi. Kita sekarang persoalannya adalah kita butuh makan. Jadi kalau kita mau biarkan dalam perut bumi juga, kemudian padahal sumber daya alam itu diadakan oleh Yang Maha Kuasa untuk kepentingan yang ada di atasnya, termasuk manusia terutama. Jadi ini adalah persoalan untung rugi dan persoalan timingnya jadi memang dulu belum. Tapi cita-cita ini ekstrim tadi yang saya katakan itu, ini jangan dijadikan sebagai satu isu, ini hanya ekstrimnya. Ya, kita tentu tetap berusaha untuk memelihara lingkungan kita ini, dan kita sudah sepakat bahwa emisi karbon salah satunya penyebabnya adalah dari gas rumah kaca ini, dari penggunaan energi fosil salah satunya. Dan ini kita ingin reduksi itu dengan mengembangkan EBT. Nah, karena sekarang itu EBT sudah bisa bersaing, kenapa bisa bersaing? Harga listrik sudah makin naik juga. Jadi bukan semata-mata karena EBT-nya makin murah, tapi memang harga listrik sudah makin naik. Kalau dulu kan bisa kita bayangkan berapa harga dulu dibandingkan dengan saat ini. Jadi memang ini persoalan timing saja, dan kebetulan juga ini juga sejalan. Kalau kita Indonesia sih ada bagusnya juga. Kenapa? Karena kita mempunyai potensi EBT yang besar. Sementara itu energi fosil kita sudah impor. Jadi kesepakatan dunia ini menguntungkan kita sebetulnya secara jangka panjang, karena kita negara ekuator, kita punya matahari, ya kita punya panas bumi, kita punya energi laut, ya kita belum lagi dengan energi biomasa, di mana kita dengan iklim hujan sepanjang tahun, tumbuhan-tumbuhan yang akan menjadi sumber energi itu kita juga mampu untuk budidayakan dengan cepat di negeri kita ini. Jadi tidak ada masalah. Saya kira itu intinya, bahwa ini adalah persoalan timing, hitung-hitungan ekonomi tentunya adalah sangat komprehensif kepentingannya secara komprehensif keseluruhan. Ya, baik. Saya kira itu komentar saya. Siap. Terima kasih Pak atas jawaban yang diberikan, sangat komprehensif dan bisa diterima oleh Mas Aditya Chandra. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Muhammad Wirdan, sudah mengajukan fitur resen. Silakan Mas Muhammad Wirdan. Baik, terima kasih Bang Akmal atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hormat untuk Pak Musri dan juga Pak Ismet. Saya Muhammad Wirdan Saifullah izinkan bertanya beberapa hal terkait dengan RUU EBT ini, Pak. Kira-kira hal urgensi apa yang perlu diatur dalam RUU tersebut sehingga di kemudian hari tidak terjadi kekosongan hukum atau tidak terjadi tumpang tindih kebijakan. Kemudian yang kedua, mengingat Indonesia ini adalah memiliki daerah yang amat luas, bagaimana pengaturan terkait kewenangan daerah dalam pengembangan EBT ke depan, seperti itu. Dan untuk yang ketiga, ini lagi-lagi soal daerah, kenapa Sulawesi Selatan bauran energinya yang sudah tercapai, sedangkan Sulawesi Selatan sendiri belum memiliki RUET. Itu aja pertanyaan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Bang Moderator. Siap, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini saya pikir cukup menarik dan mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Pak Musri terlebih dahulu terkait dengan hal tersebut. Terima kasih. Soal apa tadi, soal Sulsel ya. Jadi sebetulnya begini, RUET ini kan sebetulnya mengacunya juga ke RUEN. Beberapa daerah jauh sebelum RUET ada, walaupun belum RUET itu hanya belum selesai, tapi sudah rancangannya sudah lama naskahnya. Jadi begitu terbit RUEN, seluruh daerah yang ada ataupun yang belum ada RUET itu sudah mulai mereka mengacu ke RUEN, itu yang kalau dari segi RUET. Kemudian dari segi bauran, Sulawesi Selatan itu sejak tahun 80-an awal itu sudah mengembangkan PLTA yang cukup besar dulu, dan itu sudah salah satu dulu untuk mengganti yang ada yang dari tenaga, bahkan dulu tenaga uap yang juga sudah tenaga uap juga dari ini bukan dari batu bara sejak awal, yang sudah memang dari awal Sulsel itu sudah ini kemudian
ketika industri pengolahan biji PT Inco dulu sebelum menjadi Vale itu sudah menggunakan PLTA juga. Bahkan dia sudah jual juga ke PLN, kemudian sudah ke masyarakat. Itu Vale di Sorako. Itu salah satu faktor yang membuat Sulsel itu memang baurannya dia dengan target itu rendah, karena memang dari awal industri besar di sana sudah menggunakan energi baru terbarukan, sudah menggunakan PLTA Larona di Vale itu. Kemudian ada sebelum itu kita ada sementara itu pertumbuhan konsumsi energi terutama sektor industri tidak sebesar di tempat lain sehingga masih mampu disuplai dengan yang ada itu. Jadi kemudian walaupun belakangan ada pendirian pabrik industri semen, kemudian menggunakan batu bara, tapi juga tidak terlalu signifikan perubahannya sehingga untuk mencapai target bauran yang 23% itu tidak terlalu jauh. Apalagi dengan munculnya investor membangun energi bio di Sidrap dan di Jeneponto, itu sangat 75 kali 3 megawatt seingat saya di Sidrap itu, dan kemudian sekarang juga di Jeneponto. Jadi memang ya salah satu mungkin karena investor tertarik dengan lokasinya dan beberapa insentif yang diberikan oleh daerah, kemudahan penguasaan lahan itu salah satu. Jadi memang faktor-faktor kemudahan investasi itu juga akan menentukan dari investasinya, investasi masuk terutama investasi asing. Ya, kalau misalnya kesulitan dalam pencarian lahan kan tentu akan semakin sulit juga untuk bagi pengembang industri energi baru terbarukan ini. Walaupun di Sulsel tidak memiliki lapangan panas bumi, tidak ada panas bumi di sana, tapi mempunyai potensi sumber daya air dan juga potensi untuk dikembangkan energi bayu yang saat ini sudah beroperasi. Ya. Saya kira itu penjelasan saya terkait itu. Baik Pak. Terkait dengan RUU EBT sendiri bagaimana Pak? Tadi ya, RUU EBT ini sejauh ini adalah merupakan inisiatif DPR. Saya kira terus dan dari DEN kita tentu akan memberikan juga pengayaan sebagai bagian dari eksekutif dari pemerintah. Tentu RUU itu akan dibahas bersama-sama dengan pemerintah, dan tentu dari DEN kita akan memberikan masukan-masukan, dan terutama kita akan mengusulkan, dan saya sudah sampaikan juga secara terbuka di DPR bahwa bagaimanapun dalam RUU ini harus secara eksplisit mencantumkan PLTN, harus tertuang di dalam RUU EBT, dan insya Allah mudah-mudahan kita belum tahu karena itu adalah domainnya DPR, saya tidak bisa berkomentar, tapi kita berharap secepatnya direalisasikan atau diselesaikan. Ya, tadi masih ada yang terlewat Pak terkait dengan optimalisasi peran pemerintah daerah dalam peningkatan. Oh ya, nah di sini ini salah satu saya tidak ingin ungkapkan di dalam seminar ini, tapi salah satu langkah yang kita sementara susun saat ini di DEN, kita sementara menyiapkan Rensra terkait bagaimana optimalisasi peran-peran pemerintah daerah, bukan hanya dari sektor perizinan, bukan hanya dari sektor kemudahan, tetapi juga peran partisipasinya terkait dengan pembiayaan. Itu ke depan kita akan siapkan dalam bentuk Rensra, dan ini kita akan mudah-mudahan nanti setelah ditetapkan oleh sidang paripurna oleh Ketua DEN dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, itu akan segera kita sosialisasikan kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Kita sementara siapkan. Dalam pekan-pekan ini kita siapkan insya Allah. Siap, baik. Terima kasih Pak. Pak Ismet, apa yang ingin ditambahkan Pak Ismet? Ya, ada tambahan sedikit. Pertama, komentar saya mengenai Sulsel. Pertama, secara natural Sulsel ini diuntungkan karena sebagai lumbung padi nasional, banyak bendungan-bendungan besar yang sudah dibangun lebih dahulu di sana, dan dari bendungan itu kemudian dimanfaatkan juga untuk PLTA. Ya, jadi ada keuntungan komparatif di situ ya. Jadi mau tidak mau, kalau sebetulnya kalau mau dikembangkan lebih banyak lagi PLTA masih banyak di sana, karena bendungan-bendungan itu kan bisa menghasilkan mau PLTA skala besar, skala kecil masih bisa. Sementara Pak Ismet saat ini sementara ada sejumlah proyek PLTA masih sementara dikerjakan. Nah, apalagi juga industri pengolahan tidak terlalu banyak. Ya, itu terakhir ketika pendirian industri pengolahan yang banyak di Kabupaten Banten itu ya ada di sana dibangun
PLTU di Jeneponto, di Takalar ya kalau nggak salah ya, cukup lah. Jadi tidak seperti semasif di Jawa yang demand dari energi listrik sangat tinggi sementara suplainya rendah. Dan oleh karena itu, dan jumlah penduduk juga yang sangat besar, sehingga mau tidak mau pemerintah mencari cara bagaimana secepatnya bisa membangun pembangkit. Nah, itulah lahirlah Paiton 1 sampai Paiton 9, Tanjung Jati 1 sampai Tanjung Jati 4 atau 5 kalau tidak salah, termasuk juga PLTU raksasa di Suralaya dan lain-lain. Nah ini tadi yang dibilang Pak Musri, supply dan demand ini yang juga menjadi faktor yang akan diperhitungkan. Jadi tadi saya bilang kalau misalnya daerah ini masih relatif bisa mengatur penyediaan energinya bisa disediakan dengan EBT, sebaiknya mengurangi ataupun menghentikan perencanaan untuk PLTU. Karena apalagi daerah yang tidak memiliki sumber batu bara. Saya lihat misalnya kalau di Sulawesi yang tidak punya batu bara, kenapa harus berusaha mendatangkan ataupun membuat PLTU? Karena nanti itu sangat potensial terjadi gangguan ya. Seperti sekarang ini, begitu cuaca yang sangat ekstrim, sekarang PLTU raksasa yang ada di Jawa ini sedang mengalami kesulitan suplai batu bara. Dan ini kalau misalnya tidak diantisipasi cepat, kita bisa terjadi pemadaman. Tapi ada jaminan bahwa tidak ada pemadaman. Tapi ya kalau alam kan situasi juga belum tentu kita bisa prediksi secepat mungkin. Nah kemudian sedikit mengenai RUU EBT. Saya kira pemahamannya sederhana begini saja, bahwa kalau tidak ada RUU EBT ini, maka hampir bisa dikatakan mustahil untuk kita mencapai bauran energi seperti yang kita inginkan. Itu yang kita pegang saja. Kalau mau penjelasan versi panjangnya ada, tapi seperti itu. Jadi harus ada payung hukum yang punya daya paksa, seperti saya bilang tadi, siapa yang membangun pembangkit berbasis fosil, maka ada kewajibannya untuk sekian persen dia harus membangun pembangkit EBT. Apapun teknologi ataupun jenis EBT-nya. Itu dari saya. Siap. Baik, sangat menarik penjelasan Pak Ismet Jafar tadi dan Pak Musri. Sekarang menunjukkan pukul 16.09 ini, waktunya sudah sangat lewat. Tapi satu pertanyaan terakhir dari saya pribadi sendiri, Pak. Mungkin ini khusus untuk Pak Musri, dalam 1 tahun ke depan, kebijakan apa yang akan diambil oleh DEN? Tadi sudah disinggung terkait dengan Renstra, bagaimana mengoptimalkan peran pemerintah daerah. Itu satu hal terkait dengan kedepannya DEN dalam 1 tahun ini, apa saja kira-kira kebijakan yang akan dikeluarkan untuk mendukung ataupun mengoptimalkan capaian bauran energi dan lain halnya. Kemudian terkait dengan investasi Pak, mobil listrik, saya lihat di berita Tesla beberapa kali sudah ingin melakukan investasi untuk pengembangan mobil listrik di Indonesia. Nah, bagaimana DEN menyikapi hal tersebut untuk mendorong penggunaan energi listrik mobil? Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Karena DEN ini ketuanya Presiden, jadi saya belum bisa mengatakan, belum bisa berkata kebijakan DEN. Disclaimer ya, jadi saya akan mengatakan bahwa yang pasti bahwa ke depan DEN akan menjalankan tupoksi sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam undang-undang maupun di dalam Perpres ya, setahun ke depan, dan kita sementara menyiapkan suatu rencana strategis hingga 25 tahun ke depan periode kita, dan tentunya apa yang akan kita lakukan karena ini belum menjadi hasil keputusan sidang paripurna yang akan diambil setelah rapat dipimpin oleh Presiden, tentu saya belum bisa menyampaikan pada kesempatan ini, tapi yang pasti bahwa kita akan konsekuen menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi
yang digariskan dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2007, serta tetap selama RUEN belum direvisi, maka selama itu kita akan menjalankan tugas-tugas untuk mendorong lintas sektoral melakukan implementasi sesuai dengan RUEN, termasuk menyelesaikan memfasilitasi ataupun mendampingi pemerintah daerah menyiapkan RUET yang masih tersisa 15 provinsi sampai saat ini dengan acuan RUEN yang ada. Nah, selebihnya tentu saya tidak bisa menyampaikan kalau belum ada keputusan. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi atas jawaban dan waktu dari Pak Musri untuk bersedia mengisi diskusi kita pada siang hari ini. Untuk selanjutnya saya akan berikan kesempatan untuk closing statement. Closing statement terlebih dahulu mungkin bisa dari Pak Ismet Jafar. Silakan Pak Ismet. Terima kasih. Pertama saya mau nitip juga ke Pak Musri, KPK Den. Mohon untuk soal pengawasan ini oleh Den ini diperjelas seperti apa bentuk pengawasannya, kebijakan pengawasan ini seperti apa, dan kemudian model tindak lanjutnya seperti apa, supaya bisa membedakan pengawasan yang dilakukan oleh DPR seperti apa, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah juga seperti apa. Karena bagaimanapun Den diberikan beban untuk mengawasi kebijakan energi nasional. Yang terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber. Kita masih punya perjalanan panjang. Terhadap perjalanan kebijakan energi ini, dan saya kira saya juga berharap bahwa dalam tahun sebelum Presiden berakhir ini dia memastikan bahwa bisa tercapai 23% itu. Jadi sebelum 2025 sudah tercapai. Itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Musri mungkin bisa menyampaikan terima kasih. Pertama-tama saya terima kasih diundang untuk ikut menjadi narasumber pada seminar hari ini. Saya mohon maaf, karena saya tidak konsentrasi. Saya tadi harus melayani agenda karena sudah terlanjur ini, karena terus terang saya perlu sampaikan bahwa kita lagi dikejar tayang karena harus sidang paripurna minggu pekan depan dan harus kita menyelesaikan bahan-bahan, sehingga saya cukup terganggu, dan ini karena ini sudah terlanjur juga saya akomodasi untuk ini, sehingga bahkan tidak sistematis saya menyampaikan karena saya harus melayani juga ini. Baru saja juga saya harus sebelum itu kantor ini harus selesai semua agenda itu dan harus difinalisasi segera, dan saya belum sempat koreksi. Jadi itu pertama. Yang kedua, bagaimanapun DEN ini adalah satu lembaga yang memang kedudukannya atau keberadaannya karena undang-undang. Oleh karena itu harusnya kita harusnya kuat posisinya dan harus dapat menjalankan tugasnya sebagaimana tupoksi untuk melakukan penyerasian kebijakan terkait dengan energi lintas sektoral, berarti terkait pengawasan, melakukan kebijakan tapi juga terkait pengawasan. Tetapi juga harus melihat hal-hal yang terkait dengan katakanlah sektor industri. Jadi tidak semata-mata kepentingan pemerintah, tetapi juga industri. Kenapa? Karena industri juga adalah terkait dengan kepentingan negara, kepentingan masyarakat, karena terkait dengan ekonomi. Tapi juga terkait dengan sejumlah kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan negara ini yang berkelanjutan, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kita berdaulat, kita mendapatkan kedaulatan energi, kemudian juga mendapatkan suatu pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Itu harapan kita ke depan. Sekali lagi, kita perlu kembangkan riset. Mohon teman-teman yang di perguruan tinggi bahwa energi tidak pernah hilang, karena energi itu adalah hanya berubah fasa. Dan kalau tidak hilang kemana? Oleh karena itu riset kita belum berakhir. Maka ini diminta kepada teman-teman akademisi untuk terus melakukan riset agar kita dapat sumbangkan demi kepentingan bangsa dan negara. Saya kira demikian.
Dan ke depan mudah-mudahan kita bisa lebih konsentrasi, kita mencari waktu yang pas, yang lebih bagus untuk kita berdiskusi lebih baik. Saya kira demikian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam hormat kepada para peserta dan kepada teman-teman penyelenggara tentu terutama. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu dan kesempatan yang diluangkan oleh Pak Musri di tengah kesibukan beliau, semoga Pak Musri, Pak Ismet dan lainnya diberi kesehatan dan rezeki yang bermanfaat. Demikian kegiatan kita pada sore hari ini. Demikian saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.